Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Pagi hari ini kita masih belajar tema 6 subtema 3. Kita akan mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pemanfaatan air sebagai sumber energi, misalnya untuk mandi, memasak, ataupun menyiram tanaman. Air juga dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air yang deras itu juga berfungsi untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian ada pemanfaatan briket. Briket itu apa? Briket merupakan bahan dasar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utamanya untuk pembuatan briket yaitu batu bara dan kayu arang. Anak-anak bisa buka di Bubena halaman 163. Di situ ada gambar briket. Ada tahapan dalam pembuatan briket. Yang pertama, pemurnian. Yang kedua, pengeringan bahan baku. Yang ketiga, pengarangan. Yang keempat, pengecilan ukuran partikel, pengayaan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Briket itu dimanfaatkan dalam industri maupun dalam rumah tangga. Untuk industri, biasanya briket dimanfaatkan untuk proses pembakaran. Sedangkan dalam rumah tangga, briket digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Itu tadi pemanfaatan air dan pemanfaatan briket. Kita lanjut, pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas. Langkah-langkahnya, ternyata kita bisa menggunakan kotoran ternak sebagai biogas. Jadi kalian di rumah yang orang tuanya ternak sapi kan bisa memanfaatkan kotoran ternak sebagai biogas. Langkahnya yang pertama, kotoran sapi ditampung. Kemudian yang kedua, kotoran sapi disimpan hingga menghasilkan gas metana. Yang ketiga, gas disalurkan melalui pipa penghubung ke rumah penduduk. Yang keempat, gas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Masih ingat ya, kemarin biogas itu termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi pemanfaatan biogas itu dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Karena sifatnya biogas itu ramah lingkungan dan relatif murah. Kita lanjutkan. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban yang dilakukan salah satunya yaitu dengan mengurangi sampah, yaitu dengan cara mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Contohnya, mengubah tempurung kelapa menjadi briket yang dapat digunakan sebagai bahan pembakaran. Yang kedua, kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik saat belanja. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan tas belanja yang terbuat dari kain. Yang ketiga, menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan, banyak sekali akibatnya ya. Yang pertama, menyebabkan banjir, munculnya bibit penyakit, terganggunya ketersediaan air untuk kegiatan sehari-hari, terus berkurangnya daerah resapan air, dan masih banyak lagi akibat dari tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita lanjutkan. Muatan matematika, menemukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Untuk mencari waktu sebelum, berarti waktu sesudah kita kurangi dengan lama waktu. Sedangkan mencari waktu sesudah, berarti kita cari dengan cara waktu mulai ditambah dengan lama waktu. Kalian masih ingat ya, kemarin ada hubungan antar satuan waktu. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 52 minggu,
dan 1 tahun 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Kalian bisa buka buku pulpena kalian di halaman 160. Kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak bisa lihat yang ada di layar. Di situ, ayo kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Gunakan kalender 2019. Kalian kalau di rumah, kalian bisa buka kalender 2019 kalian, atau kalian bisa simak kalendernya di pulpena halaman 160. Sudah siap ya? Nomor 1, 7 hari sebelum tanggal 6 Maret. Berarti kalian simak kalender di bulan Maret. 7 hari sebelum tanggal 6, berarti kalian hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sebelum tanggal 6, 7 hari itu tanggal 28 Februari. Sudah? Nomor 2. Sudah ya, tadi nomor 1 ya. Berarti nomor 1 tadi jawabnya berapa? 28 Februari 2019. Nomor 2. 10 hari setelah tanggal 25 Februari. Berarti setelah tanggal 25 kita hitung maju 10. Ya, setelah 25 kita hitung 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga diperoleh tanggal 7 Maret 2019. Sudah tak ulangi. Tadi 25 Februari tanggal awalnya. Majunya 10 hari kita hitung ya, 1, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga diperoleh 7 Maret 2019. Nomor 3, 30 hari sebelum tanggal 31 Januari. Berarti sebelum tanggal 31 Januari, 30 harinya tanggal berapa? Berarti tanggal 1 Januari 2019. Nomor 4, 2 minggu setelah tanggal 1 Februari 2019. 2 minggu itu kan 14 hari. Berarti kita mulai dari tanggal 1 Februari, kita tambahkan 14 hari. Sehingga diperoleh tanggal 15 Februari 2019. Nomor 5, 45 hari setelah tanggal 1 Januari 2019. 45 hari. Kita hitung dulu ya. Tadi Januari itu kan ada 31. Berarti kalau dimulainya tanggal 1 berarti masih sisa 30. 30 kita tambahkan dengan Februarinya. Februarinya berarti tinggal 45 kurangi 30, berarti masih 15. Berarti 45 hari setelah tanggal 1 Januari 2019 adalah tanggal 15 Februari 2019. Itu tadi pembahasan untuk muatan matematika. Sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.